Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan Dewan Penguji, perkenalkan saya Amira Budi Mutiara. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Dampak Adopsi Mobile Banking dan Inovasi Digital terhadap Profitabilitas Bank di ASEAN 5. Saat ini, industri perbankan global sedang mengalami disrupsi besar akibat meningkatnya peran fintech. Menurut Financial Stability Board tahun 2017, fintech didefinisikan sebagai inovasi dalam layanan keuangan yang dimungkinkan oleh teknologi. Inovasi ini bisa berupa model bisnis baru, aplikasi, proses, maupun produk baru yang memberikan dampak signifikan terhadap cara layanan keuangan disediakan. Dampaknya sudah sangat nyata. Sebuah survei PwC tahun 2016 menunjukkan bahwa 76% CEO perbankan global merasa bisnis mereka terancam oleh fintech. Dan bahkan 73% diantaranya menilai perbankan retail sebagai sektor yang paling rentan terhadap disrupsi ini. Selain itu, laporan McKinsey tahun 2015 juga mengungkapkan bahwa sekitar 60% laba perbankan retail berada dalam posisi terancam, terutama karena fintech mampu menawarkan solusi yang lebih cepat, murah, dan juga berbasis digital. Kondisi ini menandai bahwa industri perbankan sedang berada pada titik transformasi yang penting, di mana bank tidak lagi bisa bertahan dengan cara lama, melainkan harus beradaptasi melalui inovasi digital agar tetap kompetitif. Di kawasan ASEAN sendiri, bank tidak lagi sekadar bereaksi terhadap fintech, tapi sudah secara aktif mengadopsinya melalui platform mobile banking. Jika kita lihat grafik di sebelah kiri, terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan dalam penetrasi digital banking di Asia Tenggara hanya dalam beberapa tahun. Contohnya di sini, Indonesia mengalami peningkatan dari sekitar 5% menjadi 36% atau naik lebih dari 7 kali lipat, sementara Singapura sudah berada pada tingkat adopsi yang paling matang, penetrasinya mencapai lebih dari 90%. Kemudian di sisi kanan slide, kita melihat proyeksi pertumbuhan pengguna dompet digital atau e-wallet hingga tahun 2025, ASEAN bahkan diperkirakan melampaui rata-rata kawasan Asia Pasifik. Tingkat pertumbuhannya di atas 200% di negara-negara seperti Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Nah, maraknya penggunaan dompet digital, pinjaman daring, serta super app berbasis investasi dan pembayaran itu telah mempercepat adopsi mobile banking di kalangan bank-bank di ASEAN. Berdasarkan survei dari PwC tahun 2018, sebanyak 86% bank di Indonesia menempatkan aplikasi mobile banking sebagai komponen utama dalam strategi digital mereka. Angka ini lebih tinggi dibandingkan internet banking, ATM, maupun inovasi digital lainnya. Dan ini menegaskan bahwa transformasi digital perbankan saat ini fokusnya pada platform smartphone sebagai kanal utama layanan kepada nasabah. Peluncuran mobile banking dapat berdampak langsung pada performa saham perusahaan. Contohnya dapat dilihat pada PT Alobank Indonesia yang mengalami lonjakan harga saham signifikan pada periode Desember 2021 hingga Januari 2022. Pada saat kabar Alobank akan segera meluncurkan mobile banking app, terlihat bahwa reaksi pasarnya cukup cepat. Reaksi pasar ini mencerminkan bahwa investor memandang mobile banking sebagai sinyal positif terhadap prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Namun, pertanyaan pentingnya adalah, apakah dampak positif ini hanya bersifat sementara pada harga saham atau benar-benar diikuti oleh peningkatan kinerja finansial perusahaan dalam jangka panjang? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar bagi penelitian ini. Berikut beberapa dasar teori mengapa kapabilitas digital dapat meningkatkan kinerja perbankan. Pertama, menurut Financial Innovation Theory dari Schumpeter, inovasi teknologi mendorong profitabilitas jangka panjang dengan mengurangi asimetri informasi, menekan biaya operasional, dan juga memperluas inklusi keuangan. Kemudian, cost efficiency theory menyatakan bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi proses bisnis sehingga berdampak langsung pada peningkatan profitabilitas. Ketiga, berdasarkan resource-based view, kapabilitas digital yang inovatif merupakan sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Menariknya, dampak inovasi digital terhadap profitabilitas perbankan ternyata tidak sama di setiap negara. Di Vietnam, penelitian Nguyen, Ho, dan Nguyen tahun 2023 menunjukkan bahwa investasi digital yang diproyeksikan melalui aset tidak berwujud secara signifikan meningkatkan profitabilitas bank. Bahkan setiap kenaikan digitalisasi sebesar 1% itu mampu meningkatkan laba sekitar 0,2 sampai 0,6%. Namun, gambaran yang berbeda muncul di Qatar.
Penelitian dari Al-Kubaisi dan Besar Abu Kholov menemukan bahwa mobile banking memang meningkatkan efisiensi operasional, namun tingginya biaya investasi awal dan biaya pemeliharaan justru menekan profitabilitas dalam jangka pendek. Di konteks ini, bank besar memperoleh manfaat yang lebih besar karena memiliki skala ekonomi dan sumber daya yang memadai untuk menyerap biaya transformasi digital. Perbedaan hasil ini menyoroti bahwa keberhasilan inovasi digital bisa berbeda tergantung implementasi di berbagai negara. Penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan berbagai proksi untuk mengukur inovasi digital, seperti belanja teknologi informasi, biaya teknologi, hingga pertumbuhan aset tidak berwujud. Untuk penelitian ini, secara khusus menggunakan pertumbuhan aset tidak berwujud setelah rasio pertumbuhan aset tidak berwujud terhadap total aset sebagai proksi investasi digital. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian dari Nguyen, Ho, dan Nguyen tahun 2023 yang menekankan bahwa aset tidak berwujud mencerminkan investasi pada sistem teknologi, software, dan juga platform digital. Untuk menganalisis dampaknya, penelitian ini menggunakan dua model utama. Model satu adalah pendekatan sebelum dan sesudah adopsi mobile banking dengan menggunakan variabel dummy 3 tahun sebelum dan 3 tahun setelah adopsi. Kemudian model kedua menggunakan regresi panel periode 2010 hingga 2024 untuk menguji hubungan antara digitalisasi dan profitabilitas secara jangka panjang. Kemudian untuk variabel kontrol, digunakan faktor-faktor seperti LDR, ukuran bank, pertumbuhan GDP, inflasi, dan juga suku bunga. Sebelumnya telah kita lihat di slide sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya mengenai dampak inovasi digital terhadap profitabilitas perbankan itu masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, apakah adopsi mobile banking berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank di ASEAN 5? Kedua, apakah inovasi digital yang diproyeksikan melalui pertumbuhan aset tidak berwujud serta rasio pertumbuhan aset tidak berwujud terhadap total aset berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE bank di ASEAN 5? Terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengevaluasi dampak adopsi mobile banking, dan kedua menganalisis pengaruh inovasi digital terhadap profitabilitas bank. Pada dasarnya, adopsi mobile banking secara teori memberikan banyak manfaat bagi perbankan, mulai dari menurunkan asimetri informasi, menekan biaya operasional, hingga memperluas inklusi keuangan. Penelitian Ahmed dan Wamugo serta beberapa studi lainnya menunjukkan bahwa inovasi keuangan mampu meningkatkan profitabilitas dan memperluas jangkauan layanan bank kepada masyarakat. Namun, beberapa studi di negara seperti India, Turki, Yordania, dan Nigeria justru menemukan dampak yang netral, bahkan negatif. Hal ini terjadi karena tingginya biaya implementasi teknologi serta tekanan persaingan yang membuat keuntungan jangka pendek menjadi terbatas. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep G-curve, seperti yang digambarkan pada ilustrasi di slide ini. Pada tahap awal investasi digital, kinerja bank justru bisa menurun karena biaya sistem, pelatihan SDM, dan juga penyesuaian operasional. Tapi seiring waktu dan meningkatnya adopsi layanan digital oleh nasabah, kinerja bank mulai membaik dan akhirnya melampaui kondisi awal. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Hernando dan Nieto yang menemukan bahwa bank di Spanyol baru mengalami peningkatan profitabilitas sekitar 3 tahun setelah implementasi digitalisasi. Selain itu, Zalfalco dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa biaya investasi awal akan terkompensasi ketika pengguna layanan non-tunai semakin meluas. Berikut adalah dua sudut pandang utama mengenai inovasi digital dalam perbankan. Di satu sisi, konsep IT Strategic Opportunity menekankan bahwa teknologi menciptakan nilai, namun di sisi lain terdapat Productivity Paradox yang menyatakan bahwa biaya investasi yang tinggi dan tantangan adopsi teknologi justru dapat menekan imbal hasil, terutama pada tahap awal implementasi. Bukti empiris dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan aset tidak berwujud sebagai proksi inovasi digital secara signifikan meningkatkan ROA dan ROE melalui peningkatan efisiensi dan pendapatan non-bunga. Dengan demikian, inovasi digital berpotensi meningkatkan profitabilitas bank meskipun manfaatnya sangat bergantung pada bagaimana teknologi tersebut diimplementasikan. Di penelitian oleh Nguyen tahun 2023, inovasi digital diproyeksikan menggunakan rasio aset tidak berwujud terhadap total aset, tapi pendekatan ini memiliki keterbatasan karena bersifat statis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan delta base ratio. Hipotesis pada penelitian ini diantaranya adalah untuk hipotesis pertama, adopsi mobile banking berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank di ASEAN 5. Untuk hipotesis kedua A, inovasi digital yang diukur melalui proksi pertumbuhan aset tidak berwujud berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank di ASEAN 5. Untuk yang
H2B, inovasi digital yang diukur melalui proksi rasio pertumbuhan aset tidak berwujud dan pertumbuhan total aset berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank di S&P 500. Pada bagian metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dua model analisis utama. Model pertama adalah pendekatan sebelum dan sesudah adopsi mobile banking menggunakan variabel dummy, sementara model kedua menggunakan regresi panel untuk menganalisis pengaruh investasi digital terhadap profitabilitas dalam jangka panjang. Digitalisasi di sini diukur melalui dua indikator, yaitu pertumbuhan aset tidak berwujud dan rasio pertumbuhan aset tidak berwujud terhadap total aset. Populasi penelitian adalah bank umum yang terdaftar di negara ASEAN 5 dengan periode observasi sejak tahun 2010, dan data penelitian diperoleh dari laporan keuangan kuartalan, laporan tahunan terkait peluncuran mobile banking, juga data makroekonomi dari World Bank, IMF, dan juga bank sentral masing-masing negara. Berikut adalah hasil dari statistik deskriptif. Kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model regresi juga. Berdasarkan hasil regresi model 1, variabel adopsi mobile banking tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ROA maupun ROE. Artinya tidak terdapat peningkatan profitabilitas secara langsung setelah mobile banking diimplementasikan. Temuan ini sejalan dengan konsep productivity paradox dan pola J-curve, di mana manfaat transformasi digital tidak muncul secara instan, namun baru dirasakan setelah melewati fase biaya awal yang cukup besar. Kemudian berikut regresi panel selama 15 tahun untuk melihat dampak investasi digital terhadap profitabilitas bank. Hasilnya di sini menunjukkan pola yang cukup menarik. Pertama, variabel DIK1, yaitu pertumbuhan aset tidak berwujud sebagai proksi investasi digital, itu terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan ROE. Tapi temuan berbeda muncul pada DIK2, yaitu rasio pertumbuhan aset tidak berwujud terhadap pertumbuhan total aset. Variabel ini menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dan ROE. Artinya, ketika ekspansi digital dilakukan terlalu cepat atau tidak proporsional dibandingkan dengan pertumbuhan aset bank secara keseluruhan, profitabilitas justru menurun. Dengan kata lain, investasi digital yang strategis dan bertahap terbukti mampu meningkatkan profitabilitas bank. Sebaliknya, digitalisasi yang agresif atau tidak terkelola dengan baik justru dapat menekan imbal hasil. Dari seluruh hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi digital merupakan pendorong utama daya saing bank, namun dengan dinamika yang berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, model satu menunjukkan bahwa adopsi mobile banking tidak langsung meningkatkan profitabilitas, dan temuan ini juga memperkuat konsep productivity paradox bahwa transformasi digital pada tahap awal justru menimbulkan beban biaya sebelum manfaatnya dapat dirasakan. Namun, dalam jangka panjang, hasil model 2 memberikan gambaran yang lebih optimis. Investasi digital yang dilakukan secara berkelanjutan terbukti meningkatkan profitabilitas bank, khususnya melalui pengembangan perangkat lunak, platform digital, dan sistem inti perbankan. Walaupun demikian, penelitian ini juga menyoroti ada risiko penting, ekspansi aset tidak berwujud yang terlalu cepat atau tidak seimbang dengan kesiapan operasional, justru bisa menurunkan profitabilitas. Artinya digitalisasi yang agresif tanpa perencanaan matang berpotensi menimbulkan inefisiensi transisional. Berdasarkan temuan penelitian ini, transformasi digital tidak seharusnya dilakukan secara terburu-buru atau agresif, melainkan harus dijalankan secara bertahap. Mobile banking misalnya akan memberi manfaat optimal ketika dibangun dengan arsitektur yang modular. Selain itu, penskalaan yang terkontrol menjadi kunci penting dalam transformasi digital. Jadi dengan pertumbuhan yang terukur, bank bisa mengurangi risiko utang teknis, mencegah kelebihan beban sistem, dan juga menghindari ketidaksesuaian antara teknologi yang diadopsi dan juga kapabilitas dan kapasitas organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Saya terbuka untuk adanya masukan ataupun saran untuk mengembangkan penelitian ini. Terima kasih.